Kenapa lo capek terus? Ternyata ini penyebabnya. Bro, sis, hidup itu kadang kayak lemari tua. Banyak barang nggak kepake numpuk di dalam, tapi kita nggak sadar. Sampai suatu hari, pintunya udah nggak bisa ketutup lagi, dan semua isinya mau jatuh. Pikiran kita juga gitu. Semakin banyak yang lo simpan, masalah, kekhawatiran, kenangan buruk, semakin berat rasanya. Nggak heran kalau kadang lo ngerasa capek, padahal fisik lo nggak ngapa-ngapain. Itu karena otak lo kerja 24 jam, ngurusin hal-hal yang sebenarnya udah nggak perlu ada di sana. Simak baik-baik. Kalau lo mau hidup lebih ringan, lo harus belajar satu skill penting. Mengosongkan pikiran. Bukan berarti lo jadi orang tanpa tujuan, tapi lo ngasih otak lo ruang buat mikir yang benar-benar penting. Mulai dari hal kecil. Misalnya sebelum tidur, coba matiin semua gangguan. Taruh HP jauh dari kasur, tarik napas panjang, buang pelan-pelan. Bayangin semua pikiran yang bikin lo gelisah keluar bareng hembusan napas itu. Lo lagi ngasih otak lo sinyal, udah cukup. Besok kita pikirin lagi kalau perlu. Nah, masuk ke bagian kedua, kekuatan melepaskan. Banyak orang nggak maju-maju dalam hidup bukan karena mereka nggak punya mimpi, tapi karena mereka nggak mau melepaskan yang udah nggak relevan. Lo tahu nggak, brosis? Tangan yang penuh nggak bisa nerima apa-apa lagi. Kalau lo genggam erat masa lalu, lo nggak punya ruang buat masa depan. Kalau lo pegang erat orang yang udah nggak mau sama lo nutup pintu buat orang yang tepat datang. Melepaskan itu bukan kalah. Melepaskan itu tanda lo cukup kuat buat bilang, aku nggak mau lagi bawa beban ini. Aku mau jalan terus. Dan percaya deh, setelah lo lepasin, lo bakal ngerasa ringan banget. Terakhir, pikiran yang tenang di tengah gangguan. Bro, dunia ini nggak bakal berhenti berisik. Media sosial, gosip kantor, berita yang bikin emosi, semua itu nggak ada habisnya. Kalau lo nunggu sampai dunia jadi sepi, lo nggak akan pernah nemu ketenangan. Jadi solusinya, lo yang harus bikin zona tenang di kepala lo. Biarpun di luar ribut, di dalam pikiran lo tetap jernih. Kayak danau yang tenang meskipun hujan turun. Caranya? Filter informasi. Nggak semua hal perlu lo tahu, apalagi lo pikirin. Atur energi. Kasih waktu buat diri lo istirahat. Nggak usah 24 jam online. Terakhir, latih mindfulness. Sadar sama apa yang lo rasain sekarang, tanpa kebawa drama masa lalu atau khawatir masa depan. Kalau lo bisa kosongin pikiran dari sampah mental, melepaskan yang udah nggak berguna, dan menjaga ketenangan lo kayak harta paling berharga. Karena pada akhirnya, ketika kepala lo tenang, hati lo pun akan ikut damai. Dan dari hati yang damai, semua keputusan besar dalam hidup akan lahir dengan jernih. Jadi mulai hari ini, coba kosongkan pikiran, lepaskan yang nggak perlu, dan jaga ketenangan lo kayak harta paling berharga. Karena pada akhirnya, ketika kepala lo tenang, hati lo pun akan ikut damai. Dan dari hati yang damai, semua keputusan besar dalam hidup akan lahir dengan jernih.